Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya seperti biasa di channel YouTube-nya Tania Disaster. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tuntas nih gimana sih cara milih basreng mentah yang tahan lama di suhu ruang, jadi aman buat kiriman dan jual beli online. Jadi wajib banget ya teman-teman simak videoku sampai habis. Nah, kenapa sih basreng mentah itu cocok banget buat jualan online? Nah, alasannya karena itu basreng mentah fleksibel dibandingkan basreng yang sudah matang ya teman-teman. Lebih awet, terus resiko rusak itu kecil dan tidak mudah melempem ya. Jadi itu basreng bisa tahan lama di suhu ruang ya teman-teman. Nah, jadi basreng mentah itu lebih aman dikirim karena dia bisa tahan lama di suhu ruang ya teman-teman. Nah, buat yang belum tahu, basreng mentah itu tahan di suhu ruang berapa hari sih? Nah, jawabannya itu 4 sampai 5 hari ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih Jawa Timur, Jawa Tengah itu masih aman lah ya. Kalau di Tanzania itu pengiriman 1 hari sampai, jadi aman banget ya teman-teman. Nah, jadi yang selanjutnya itu ciri-ciri basreng mentah yang tahan lama ya, teman-teman. Nah, untuk ciri yang pertama itu warna cerah alami ya. Jadi untuk si basreng mentah dari kata jiri dasar itu warnanya itu cerah alami kayak gini ya. Dia enggak yang putih-putih banget dan juga enggak yang gelap-gelap banget. Jadi itu warnanya itu kayak gini ya, teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu bau tidak amis ya, teman-teman. Nah, si basreng mentah ini termasuk dari ciri-ciri yang basreng kualitas bagus ya teman-teman. Dari aromanya tidak berbau amis, tapi tuh rasa ikannya tuh berasa ya teman-teman. Jadi apa ya? Ketika dimakan itu aroma ikannya tuh enggak strong banget ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu teksturnya itu kenyal ya. Untuk si basreng mentah dari kata jira jasa itu teksturnya tuh kenyal ya. Ini kayak gini tuh. Nih, ini beda dari basreng merek lainnya ya teman-teman. Ini kayak gini. Dan dia itu tidak berduri ya teman-teman. Ini kalau di belah tengahnya itu dia masih padat. Dan kalau dipegang kayak gini tuh dia masih benar-benar kenyal banget ya. Nah, kalau basreng mentahnya itu lembek atau bau, itu tandanya kualitasnya kurang bagus ya. Jadi, teman-teman wajib mengetahui supaya tidak salah pilih basreng ya, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu bahan baku dan pengaruh ke daya tahan ya, teman-teman. Nah, untuk si basreng mentah dari kata Jirajasari ini tuh ikannya selalu yang berkualitas ya, teman-teman. Dan memakai tepung yang tidak apek juga. Jadi bahan baku pilihan semua ya teman-teman, dan komposisinya itu selalu seimbang ya. Bahan bagus itu nggak bisa bohong, hasil akhirnya pasti beda ya teman-teman. Jadi itu beda kalau kita pakai bahan baku yang tidak berkualitas, jadi itu akan berpengaruh juga ke hasil akhirnya. Hasil akhirnya tuh bisa basrengnya itu amis, terus olot, apa ya, berduri juga karena itu bahan bakunya tidak berkualitas ya teman-teman. Rasanya juga beda banget sama basreng yang pakai bahan baku yang berkualitas. Nah, untuk yang selanjutnya itu proses produksi yang membuat basreng mentah awet ya teman-teman. Nah, yang pertama itu pengukusan sempurna ya teman-teman. Yang kedua itu pengeringan maksimal, dan yang ketiga itu produksi rutin dan selalu fresh ya teman-teman. Jadi tidak selalu menandon ya. Nah, jadi basreng yang setengah matang itu gampang basi ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya itu pengemasan yang aman untuk suhu ruang ya. Nah, untuk yang pertama itu plastik tebal. Contohnya nih, kemasan vakum kayak gini. Dia bisa menambah daya tahan si basreng mentah di dalam suhu ruang ya teman-teman. Kedap udara. Nah, kayak gini. Contohnya ini nih ya. Terus plastiknya itu nggak boleh lembab. Ini adalah salah satu contohnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian apa ya, rumahnya daerah Jawa Barat, kalau pengen aman itu ambil kemasan yang vakum kayak gini ya teman-teman. Ini dia tuh lebih aman nih kayak gini.
Tuh, yang sebelumnya itu basreng mentah bisa tahan 4 sampai 5 hari, dia bisa bertambah sampai dengan maks minimal itu 7 hari lah ya teman-teman. Jadi masih bisa lah, aman banget kalau teman-teman itu pilih kemasan vakum ya. Nah, jadi kemasan itu benteng pertama dari basreng mentah. Kalau teman-teman pakai plastik yang asal, yang tipis, yang tidak kedap udara, jadi basreng kalian tuh akan cepat basi dan juga apa ya? Ya, cepat basi dan rasanya tuh beda banget ya. Jadi wajib banget bisa memilih kemasan untuk si basreng mentah ya. Salah satu contohnya adalah kemasan vakum. Nah, jadi untuk yang selanjutnya itu ya, penyimpanan basreng mentah di suhu ruang. Yang pertama, kalian bisa eh, simpan di ruangan kering ya, terus tidak langsung terkena sinar matahari ya, teman-teman. Terus jangan terlalu dekat dengan kompor. Yang benar itu disimpan di dalam plastik yang kedap udara. Setelah pemakaian, teman-teman bisa langsung ditali kembali ya untuk kreseknya. Nah, basreng mentah itu musuhnya lembab ya, teman-teman. Jadi wajib banget tahu cara penyimpanan basreng mentah di suhu ruang ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu aman kirim luar kota. Ini penjelasannya. Nah, yang pertama itu ya ada estimasi aman kirim. Untuk yang kedua itu packing berlapis. Yang ketiga itu tips kirim ekspedisi ya, teman-teman. Selama basreng mentahnya kering dan kemasannya benar, insya Allah aman untuk dikirim ya. Nah, kalau di Atania itu packingannya itu selalu double ya. Yang pertama kita bubble dulu, setelah itu dipakein kardus ya teman-teman. Karena kita 1 hari sampai, jadi aman banget lah ya. Kalau apalagi kalau teman-teman itu pilihnya yang kemasan vakum ya kayak gini. Nah, yang selanjutnya itu kesalahan umum penjual pemula nih. Yang pertama, stok itu terlalu lama, teman-teman itu nyetoknya terlalu banyak, terus nggak laku jadi nandon-nandon dan akhirnya busuk ya. Jadinya bukan untung malah buntung. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalian itu nyetoknya seperlunya aja. Kira-kira nanti laku nggak ya kalau ambil semisal 50 kilo buat 2 hari, laku nggak ya? Kalau enggak, aku mau ambil 20 kilo aja lah, nanti kalau laku nambah lagi. Nah, itu yang paling benar ya. Untuk yang kedua itu simpan sembarangan, kalian tidak memperhatikan penyimpanannya. Ngasal ya teman-teman, kalian nyimpannya ngasal di kresek nih, misal di kresek terus nggak ditali, nggak diapa, dibiarkan aja. Nah, jangan ya. Kalian juga bisa menyimpannya di dalam kulkas atau di dalam freezer yang lebih aman ya, kalau teman-teman nggak punya plastik vakum kayak gini. Jadi supaya nanti biar aman saat dikirim. Nah, yang selanjutnya itu campur stok lama dan stok baru. Kalian eh, jangan sesekali ya nyampur stok lama dan stok baru. Karena apa? Nanti berpengaruh juga ke pembeli kita. Nanti banyak yang komplain, loh, ini kenapa kok stoknya lama dikasih ke aku, nggak fresh ya barangnya. Nah, jangan ya, nanti akan merugikan kita sendiri. Jadi teman-teman itu wajib banget nyetok setiap hari, tapi barangnya yang fresh ya teman-teman. Sekali ambil jual, habis ambil, jadi barang itu selalu fresh ya teman-teman. Kalau mau yang nggak di stok setiap hari, langsung aja ordernya di Atania ya. Nah, karena bahasa yang rusak itu karena salah di penyimpanan ya, bukan salah di produknya. Jadi teman-teman itu harus benar-benar pintar-pintar menyimpan si basreng mentah ini supaya tetap tahan lama di suhu ruang dan masih layak dijual atau masih layak dikonsumsi ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, memilih basreng mentah yang tahan lama di suhu ruang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, yang belum jelas tentang video aku tentang memilih basreng mentah yang tahan lama di suhu ruang, bisa langsung DM atau komen atau WA admin aja secara langsung supaya kalian lebih mengerti, lebih paham nih ya, dan bisa diterapkan teman-teman ya untuk
keseharian teman-teman. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya.